Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kartika Effendi. Dan di video kali ini saya akan kembali mereview materi bab 7 mengenai pemahaman penugasan dan pemahaman terhadap bukti audit. Dan langsung saja kita ke review materinya. Baik, kita masuk ke pemahaman penugasan. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pemahaman penugasan, kita harus mengetahui mengenai tahapan kegiatan audit laporan keuangan. Jadi yang pertama adalah penerimaan penugasan audit, yang kedua perencanaan audit, ketiga pelaksanaan pengujian audit, dan yang keempat laporan temuan audit. Nah, jadi tahap pemahaman penugasan ini masuk ke tahapan yang pertama, yaitu penerimaan penugasan audit, di mana auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit yang ada, terutama untuk klien baru. Adapun macam-macam klien baru, yaitu klien yang belum pernah diaudit, dan yang kedua klien pindahan dari kantor akuntan publik lain yang disebabkan oleh tiga hal, yaitu merger dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, kedua ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik yang lama, dan yang ketiga merger antar kantor akuntan publik. Jadi apa yang menyebabkan ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik yang lama? Yaitu yang pertama adalah perihal biaya yang terlalu tinggi, yang kedua kebutuhan jasa, yang ketiga kredibilitas audit, dan yang keempat tuntutan dari pihak yang berwenang. Selanjutnya mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor sebelum menerima penugasan. Yang pertama, tanggung jawabnya terhadap publik, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, tanggung jawabnya terhadap klien, yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Yang ketiga, tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi, yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Adapun langkah-langkah penerimaan penugasan yang terdiri dari 6 langkah. Langkah pertama yaitu mengevaluasi integritas manajemen, yang kedua mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan risiko tidak biasa, yang ketiga menetapkan kompetensi untuk melakukan audit, yang keempat mengevaluasi independensi, yang kelima menentukan kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan mengevaluasi secara seksama, dan yang keenam menyiapkan surat penugasan. Baik, saya akan membahas singkat mengenai tahapan-tahapan penerimaan penugasan. Dari yang pertama, yaitu mengevaluasi integritas manajemen. Nah, jadi hal ini berkaitan dengan jenis klien, maka sumber informasi yang dibedakan untuk setiap jenis klien sebagai berikut, yaitu klien baru yang pernah diaudit, klien baru yang belum pernah diaudit, dan klien lama. Nah, apa yang dapat dilakukan saat mengevaluasi integritas manajemen? Yang pertama adalah komunikasi dengan auditor terdahulu, yang kedua mengajukan pertanyaan pada pihak ketiga, dan yang ketiga mereview pengalaman masa lalu dengan klien. Tahap yang kedua yaitu mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan risiko tidak biasa dengan mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan, kemudian memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan klien, dan yang ketiga mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien. Tahap ketiga yaitu menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit. Dengan cara apa? Yang pertama, penetapan tim audit yang terdiri dari satu partner, satu atau lebih manajer, satu atau lebih senior, dan staf asisten. Dan yang kedua, dengan mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Nah, jadi pekerjaan spesialis antara lain melakukan penilaian, kemudian penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi, lalu penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus, dan penafsiran persyaratan teknis, peraturan, atau persetujuan. Tahap keempat yaitu menilai independensi. Dalam pernyataan etika profesi nomor 1 mengenai integritas, objektivitas, dan independensi, hal-hal yang berkaitan dengan independensi auditor diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Hubungan keuangan dengan klien. 2. Kedudukan dalam perusahaan. 3. Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten. 4. Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit. 5. Hubungan keluarga dan pribadi. 6. Imbalan atas jasa profesional. 7. Penerimaan barang atau jasa dari klien. Dan ke-8. Pemberian barang atau jasa kepada klien. Tahapan yang kelima yaitu menentukan kemampuan untuk melakukan audit dengan cermat dan seksama. Nah, pada saat penunjukan, umumnya waktu 6-9 bulan ini merupakan jangka waktu yang memadai bagi auditor untuk merencanakan pekerjaan audit. Pada saat penjadwalan audit, ada pekerjaan interim dan pekerjaan akhir tahun, dan pembentukan personel klien yang berdampak besar terhadap penentuan jumlah staf dan jadwal audit serta biaya audit. Kemudian berdampak juga untuk prosedur pada saat pemahaman pengendalian intern, pengujian pengendalian, dan pengujian substansi.
Dan yang terakhir adalah tahapan yang keenam, yaitu pembuatan surat penugasan yang berisi nama perusahaan dan laporan keuangan yang akan diperiksa, tujuan audit, audit berdasarkan standar audit, sifat lingkup dan tanggung jawab audit, audit memiliki keterbatasan, apa tanggung jawab manajemen, kemudian manajemen memberikan representasi tertulis kepada auditor, kemudian dasar perhitungan hari auditor itu apa, dan yang terakhir ketegasan kesepakatan dengan klien. Dan berikut contoh dari surat penugasan. Baik, sekarang kita masuk ke pemahaman terhadap bukti audit. Nah, pembahasan yang pertama mengenai materialitas. Nah, apa itu materialitas? Materialitas adalah banyaknya informasi akuntansi yang hilang atau salah saji yang menyebabkan pertimbangan orang yang mengandalkan informasi tersebut berubah. Nah, adapun tingkat materialitas, yang pertama, tingkat laporan keuangan. Ini secara keseluruhan ya. Nah, biasanya digunakan adalah 5% dari laba sebelum pajak. Yang kedua, tingkat akun. Ini biasanya 50% dari materialitas tingkat laporan keuangan. Dan yang ketiga, tingkat transaksi. Ini biasanya 10% dari materialitas tingkat akun. Next, kita ke judgement awal materialitas. Nah, auditor perlu menentukan sejak awal jumlah salah saji dalam laporan keuangan yang dianggap material. Judgement awal merupakan penentuan jumlah maksimum salah saji yang tidak menyebabkan pertimbangan pengambilan keputusan oleh pengguna informasi tersebut berubah. Nah, jadi sifatnya materialitas ini relatif, berbeda-beda antar perusahaan. Adapun konsep materialitas yang pertama adalah kuantitatif. Nah, biasanya ini berbentuk persentase tertentu, misalnya 0,5% sampai 2% dari aset, biaya, pendapatan maupun laba, atau bisa berupa nilai, misalnya 10.000. Yang kedua adalah konsep kualitatif. Nah, ada kemungkinan suatu item material karena sensitivitas atau faktor konteks, walaupun jumlah item tersebut sebenarnya kecil. Nah, jadi konsep ini berupa pendeskripsian penyebab terjadinya salah saji. Nah, dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada dua tingkat, yaitu tingkat pertama, tingkat laporan keuangan. Nah, karena pendapat auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai secara keseluruhan. Yang kedua, tingkat saldo akun, karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya ke alokasi materialitas. Nah, alokasi materialitas ini harus ke segmen-segmen karena bukti audit pada dasarnya juga per segmen. Auditor mengalokasikan materialitas ke akun neraca dan rugi laba. Nah, ada juga auditor yang hanya mengalokasikan materialitasnya ke akun neraca karena semua akun laba rugi terrefleksi di akun neraca. Alokasi materialitas ini ke rekening neraca menunjukkan toleransi adanya salah saji untuk akun tersebut. Nah, adapun kesulitan alokasi materialitas. Yang pertama, auditor mengekspektasi akun tertentu lebih salah saji material dibandingkan dengan akun yang lain. Yang kedua, baik overstatement maupun understatement harus dipertimbangkan. Dan yang ketiga, biaya audit relatif mempengaruhi alokasi. Apa hubungan materialitas dan bukti audit? Nah, jadi materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kuantitas atau kecukupan bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, maka semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Nah, dengan kata lain, antara materialitas dan jumlah bukti memiliki hubungan terbalik. Semakin besar atau semakin signifikan suatu saldo akun, semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. Sekarang kita masuk ke resiko audit. Nah, pengertian dari resiko audit. Resiko dalam auditing berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Resiko audit yaitu resiko bahwa auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Lalu, kenapa ada resiko audit? Nah, pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan sampel bukan secara menyeluruh, jadi tidak semua bukti diperiksa dan bukti dipilih secara acak. Nah, bisa saja sampel yang dipilih tidak ditemukan terjadi kesalahan. Nah, maksudnya di sini, sampel yang diperiksa tidak memberikan bukti mengenai adanya penyimpangan, tapi ternyata ada penyimpangan yang terjadi sehingga auditor tidak dapat memberi pendapat sebagaimana mestinya.
Misalnya, auditor mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian, tetapi karena ada penyimpangan yang tidak berhasil ditemukan, maka auditor dianggap gagal. Maka disitulah perlu adanya risiko audit. Adapun komponen-komponen dari risiko audit yang pertama adalah inherent risk atau IR, biasa disebut juga dengan risiko bawaan, dan risiko bahwa suatu asersi rentan terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada pengendalian intern. Yang kedua, control risk atau CR, atau biasa disebut dengan risiko pengendalian, dan risiko bahwa salah saji material dalam asersi tidak dapat dicegah dan dideteksi tepat waktu oleh pengendalian intern. Dan yang ketiga, detection risk atau DR, atau biasa disebut dengan risiko deteksi, dan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi audit risk atau risiko audit. Yang pertama, sejauh mana external user mengandalkan laporan keuangan. Nah, hal ini dapat diketahui dengan wawancara dengan manajemen dan membaca notulen. Yang kedua, kemungkinan klien kesulitan keuangan setelah laporan audit diterbitkan. Nah, hal ini dapat dinilai dari analisis rasio-rasio keuangan dan tren aliran kas. Dan yang ketiga, integritas manajemen. Hal ini dapat dinilai melalui komunikasi dengan auditor terdahulu, komunikasi dengan pihak ketiga, dan review pengalaman sebelumnya. Kita akan membahas satu persatu mengenai komponen risiko audit. Yang pertama adalah inherent risk atau IR. Faktor yang mempengaruhi IR adalah sifat bisnis klien, kompleksitas transaksi, hasil audit sebelumnya, penugasan pertama atau lanjutan, hubungan istimewa, transaksi non-rutin, populasi transaksi, dan judgement. Nah, jadi IR tidak bisa diubah oleh auditor karena itu sudah merupakan sifat bawaan dari suatu perusahaan. Contohnya, akun kas rentan salah saji atau rentan dicuri, dan itu adalah lumrah dan tidak mungkin atau tidak bisa untuk diubah. Yang kedua ada control risk atau CR. CR adalah fungsi dari efektivitas pengendalian intern klien. Semakin efektif pengendalian intern, semakin rendah CR. Sebaliknya, semakin tidak efektif pengendalian intern, maka semakin besar CR. Kalau CR tinggi, berarti pengendalian internnya tidak efektif. Kalau PI-nya tidak efektif, maka auditor tidak dapat mengandalkan klien. Apa sih? Yang kedua adalah control risk atau CR. CR adalah fungsi dari efektivitas pengendalian intern klien. Semakin efektif pengendalian intern, semakin rendah CR. Sebaliknya, semakin tidak efektif pengendalian intern, maka semakin besar CR. Kalau CR-nya besar atau tinggi, berarti pengendalian internnya tidak efektif. Kalau pengendalian internnya tidak efektif, maka auditor tidak dapat mengandalkan pengendalian klien. Yang kedua, kalau CR-nya rendah, berarti pengendalian internnya efektif sehingga auditor bisa mengandalkan pengendalian klien untuk mengurangi berbagai pengujian dan untuk menemukan salah saji. Yang ketiga ada detection risk atau DR. Nah, DR adalah fungsi dari efektivitas prosedur audit. Auditor dapat mengurangi DR direncanakan dengan menggunakan lebih banyak pengujian substansi. Kita masuk ke strategi audit pendahuluan. Adapun strategi awal audit, yang pertama adalah pendekatan terutama substansif atau primarily substantive approach. Nah, dalam strategi audit ini, auditor mengumpulkan semua atau hampir semua bukti audit dengan menggunakan pengujian substansif, dan auditor sedikit meletakkan kepercayaan atau tidak mempercayai sama sekali pengendalian intern. Nah, pendekatan ini biasanya mengakibatkan penafsiran risiko pengendalian pada tingkat atau mendekati maksimum. Yang kedua ada pendekatan tingkat risiko pengendalian taksiran rendah atau lower assessed level of control risk approach. Nah, dalam pendekatan ini, auditor meletakkan kepercayaan moderat atau pada tingkat kepercayaan penuh terhadap pengendalian, dan sebagai akibatnya auditor hanya melaksanakan sedikit pengujian substansi. Nah, adapun tujuan audit, yang pertama ada tujuan umum untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam hal yang material, posisi keuangan dalam hasil usaha, serta satuan usaha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, tujuan audit spesifik. Nah, ini tujuannya ditentukan berdasarkan asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Asersi-asersi. Nah, yang pertama ada keberadaan dan keterjadian, yang kedua kelengkapan, yang ketiga hak dan kewajiban, yang keempat penilaian dan alokasi, yang kelima penyajian dan pengungkapan, dan yang keenam ketepatan administrasi.
Adapun bukti audit. Nah, bukti audit ini merupakan suatu konsep yang fundamental di dalam audit. Nah, seperti yang diungkapkan dalam standar pekerjaan lapangan ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit. Nah, adapun jenis-jenis dari bukti audit, ada struktur pengendalian intern, bukti fisik, konfirmasi, catatan akuntansi, bukti dokumen, bukti surat pernyataan tertulis, perhitungan kembali sebagai bukti matematis, bukti lisan, dan bukti analisis dan perbandingan. Cukup sekian review materi bab 7 dari saya. Terima kasih kepada yang telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.